uh, oh ya, di tengah pandemi yang sudah mulai general dan mengepung kita, semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Untuk acara webinar pada pagi hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita sebelumnya. Dimulai kemarin kita kunjungan ke bank sampah, kemudian kemarin ada webinar dari Daur Resik, dan untuk kali ini kita akan mengadakan webinar Introducing the Proper Waste Bin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Dea Amara, biasanya dipanggil Dea, mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil di UGM. Mungkin karena ini dari SMP 9 dan SMA 5 tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman dan teman-teman Pilah dan juga Bu Widya. Saya sekaligus nostalgia, dulu saya alumni dari SMP Negeri 9 Yogyakarta. Masih sangat ingat dulu 2011, 10 tahun yang lalu saya masuk di SMP Negeri 9. Setiap hari kalau sebelum moving kelas itu selalu ingat ada nyanyi himne SMP Negeri 9 yang di situ pada bagian akhirnya ada lirik kuncup kian menjadi mekar harumnya membahana, kan kusuntingkan nantinya untukmu bangsa dan negara. Nah itu sangat terngiang-ngiang sekali, di mana ini juga sinkron dengan kegiatan-kegiatan kita kali ini. Sekarang kita generasi muda, teman-teman SMP, SMA itu masih menjadi kuncup yang kelak kian akan menjadi bunga yang mekar, harumnya membahana, dan disuntingkan ke bangsa dan negara lewat kebermanfaatan yang lebih luas. Bisa kita generalkan, salah satunya jalan menuju itu adalah kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, berhubung pemateri kita Bu Widya juga sudah bergabung, mungkin saya perkenalkan dulu pemateri kita kali ini, Mbak Widya Stuti atau Kak Widya. Ini sebaiknya saya panggil apa? Mungkin Mbak Widya aja. Ya, Mbak Widya Stuti Kusumawardhani adalah dosen dari Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, di mana fokusnya pada lingkungan. Lab-nya adalah lab dan bengkel kerja hidrolika dan lingkungan di Departemen Teknik Sipil. Kepada Mbak Widya, kami persilakan. Monggo. Terima kasih Mbak Dea. Ya. Ini aku langsung share screen ya. Silakan Mbak. Teman-teman, udah kelihatan belum PPT-nya? Mbak Dea, udah kelihatan? Udah, Mbak. Sudah terlihat. Oke. Aku present ya. Wah, agak lemot nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sih. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari SMP berapa, Dek? SMP 5 ya? SMP 9, Mbak. SMP 9 sama SMA 5. Oke, SMP 9 sama SMA 5. Ya. Oke. Sekarang hari ini kayaknya tuh santai-santai aja sih sebenarnya, karena materinya juga nggak terlalu berat gitu. Judulnya aja memperkenalkan di bahasa Indonesia ya, memperkenalkan wadah sampah yang benar tuh kayak gimana gitu. Oke, aku perkenalan dulu. Namaku Widya Stuti Kusumawardhani.
bisa dipanggil Widya aja. Nah, dulu kuliahku tuh di ini, yang ngurusin sampah gitu, bener-bener dulu aku pernah jadi pemulung, pernah, ngangkutin sampah keliling komplek itu 2 minggu buat penelitian, bener-bener ngangkat gerobaknya tuh, yang bau banget, terus habis itu ditimbang, habis itu bener-bener, milah-milahin yang popok yang mana, yang organik yang mana, gitu kan. Habis itu selain itu juga belajar tentang, sungai, belajar tentang udara, sama bakteri. Pokoknya semuanya tentang lingkungan itu, dulu tak pelajarin. Nah, terus kalau hobiku itu tuh menggambar, melukis, memasak, sama trading. Nah, passion-ku ataupun kesenanganku banget tuh di bidang lingkungan, eee, ngobrol sama orang, sama finansial. Nah, pelajaran pas, SMP, SMA yang paling tak sukain itu kimia. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang agenda hari ini itu adalah perkenalan wadah sampah yang bener tuh kayak gimana. Terus habis itu kalau, ada wacana untuk kita bikin, kantin nol sampah sama reuse, reuse, recycle project buat agenda selanjutnya. Oke, sekarang teman-teman kalau buang sampah di mana ya? Kan sekarang kebanyakan di rumah nih, ya kan? Ataupun misalnya ada yang, eee, jalan-jalan ke mana gitu. Kalau buang sampah di mana nih? Di sungai kah? Di tong sampah kah? Di tempat sampah, Mbak. Oke, di tempat sampah ya, bagus ya. Kalau misalnya nih, kita lagi traveling gitu di dalam mobil, terus kan biasanya sambil jajan-jajan tuh supaya nggak ngantuk kan. Nah, sampahnya itu dibuang ke mana ayo? Disimpan dulu. Oh, bagus bagus. Soalnya kan, ya banyak banget tuh misalnya aku ngeliat misalnya di mobil depan itu buang sampah, buka jendela, buang sampah seliweran gitu, sampai sampahnya itu nutupin, kaca mobil belakangnya, itu kan nggak sopan banget ya. Nah, bagusnya memang, disimpan di mobil lalu kalau udah turun baru kita buang. Oke. Nah, kalau misalnya buangnya di tong sampah, bentuk tong sampahnya kayak gimana bentuknya? Siapa nih? Eee, Winnie atau yang lain? Bentuk tong sampah biasanya kayak gimana? Kayak ember gitu Mbak, sambil kayak ada jaring-jaringnya gitu. Oh iya, ada ember. Nah, jaring-jaringnya itu di mana? Di bawah sebagai penutup atau sebagai bawah dasarnya gitu? Sebagai bawah dasarnya gitu. Mhm mhm. Terus yang lain? Kalau di rumahku pakai tempat sampah sih, Mbak. Tempat Kayak sampah biasa sih. Kayak apa ya? Yang sampingnya bolong-bolong gitu. sampingnya bolong-bolong. Kayak nggak pernah Iya, lihat tong terus sampah nanti tapi iya, terus nanti dilapisin pakai kresek gitu biasanya. oh, iya 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 iya. Jadi kalau misalnya, eee, mau buang sampah kreseknya diambil terus dibuang ke tong sampah yang gede gitu ya? Iya, Mbak. Oh, iya. Bener. Nah, sebenarnya tuh tong sampah pada umumnya kayak gini kan, bentuknya ember kayak gini. Terus bentar ada kucingku nih. Aduh. Nah, ada bentuknya ember. Nah, bagusnya itu dia itu nggak terbuka. Kalau terbuka apa coba, dampaknya kepada kita? Bau. Benar, bau. Terus apa lagi? Menimbulkan penyakit, ya nggak sih? Kalau misalnya, kebuka kan otomatis lalernya pada datang, terus lalernya nemplok di, makanan sekitar tong sampah itu kan, kan jadi, gilani ya kalau bahasa, Semarangnya. Nah gitu, jadi yang baiknya ya, ember terus tertutup. Nah, mungkin kalian juga banyak melihat di, rumah-rumah sekitar kalian yang kayak gini kan, maksudnya warga-warga tuh pada ngebuangin di, lahan terbuka gitu, ya nggak? Iya Mbak.
Ya, tapi kalau mungkin udah kalau misalnya di perumahan yang besar, udah ada tempat sampah yang baik ya, yang bagus. Ini dulu kali ya. Nah, sebenarnya kalau menurut pemerintah Indonesia ataupun Kementerian Lingkungan Hidup yang benar-benar syarat wadah yang bagus, wadah sampah yang baik itu yang bentuknya kayak gini. Pokoknya ya nggak harus bagus gede kayak gini, yang penting tuh ada tutupnya, ya kan. Terus habis itu mudah dibersihin, terus volume sampahnya ini dia mampu menampung 3 hari sampah di rumah kalian. Lalu kedap air, udara, dan nggak bocor. Jadi kalau misalnya kena hujan ataupun apa sih sampahnya itu berbentuk cairan gitu kan, jadi nggak melebar-lebar kemana-mana. Nah, sedangkan kalau di sini kita bisa lihat sampah itu kan dia kecampur-campur ya antara sampah plastik, sampah popok, sampah apalagi sampah dapur, sampah kertas itu kan kecampur-campur. Nah, bagusnya itu sebenarnya kayak gini. Jadi berdasarkan dibagi sesuai jenis tempatnya. Jadi ada hijau, kuning, merah, biru, sama abu-abu. Nanti tak jelasin di selanjutnya ya. Nah, ini nih yang bagus sebenarnya kayak gini nih. Ini mungkin kalian sering lihat di taman kota ataupun di mana ya? Di mall-mall gitu mungkin udah ada kali ya yang udah sampahnya benar-benar udah kepisah-pisah antara sampah organik, anorganik, sama sampah B3. Ya kan? Lanjut. Nah, sampah organik tuh apa sih sebenarnya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ini pelajaran MIPA ini, apa ya? Biologi ya? Apa kimia? Sampah organik. Artinya apa? Koneksiku atau emang suara yang nggak muncul? Sampah yang mudah terurai. Oh, Sampah benar. yang nggak diproduksi di pabrik mungkin. Ya, betul. Pokoknya dia itu sampah organik itu yang mudah terurai, kata kuncinya itu aja. Nah, contohnya dia itu yang mengandung bahan-bahan alami gitu. Jadi kayak sampah dapur, sampah taman gitu kan. Terus sampah sisa makanan. Nah, itu kategorinya sampah organik. Oke, lanjut. Lawannya sampah organik nih, sampah anorganik. Artinya apa? Wah, udah ada sih tulisan di sini. Kebalikannya sampah organik ya, jadi sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya kaca, keramik, terus ada lagi kaleng Coca-Cola gitu, nyebut merek ya, kaleng besi kan, plastik, apapun itu yang tidak mudah diurai sama alam. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang agak unfamiliar atau jarang kalian dengar ya. Contohnya sampah B3. Ada yang tahu nggak B3 itu apa? B3. Sering dengar nggak? Apa baru pertama dengar nih sekarang? Sampah B3. Baru denger sih, Mbak. Udah. Sampah B3 itu adalah singkatan dari bahan berbahaya beracun, gitu kan. Jadi yang benar-benar dari kontennya itu apa ya, dari kandungan materialnya itu benar-benar sangat berbahaya. Contohnya kayak di rumah itu ada oli mobil ya kan. Oli mobil itu kan warnanya aja udah hitam, terus bau ya nggak sih? Kalau keminum coba apa yang bahayanya bagi tubuh? Pasti kan keracunan kan? Nah, itu kategori gampangnya sebagai salah satu contoh sampah B3. Oke, di lain sisi misalnya kalau oli dipantik pakai api gitu, mungkin kan udah terbakar ya. Jadi itu juga salah satu indikator bahwa oli itu merupakan bahan berbahaya beracun. Terus apalagi ya kira-kira? Bensin, ya kan?
bensin juga kalau dipantik pakai api juga bakal apa namanya flammable ataupun bisa menimbulkan api kan gitu. Apalagi kira-kira di rumah kebanyakan sampah yang apa ya, yang nggak umum yang nggak bisa diuraikan, terus bisa berbahaya meledak ataupun terbakar. Apalagi ya kira-kira? Kalau baterai itu sampah B3 bukan, Mbak? Baterai itu B3 juga, jadi kan kelihatannya itu ya kayak kotakan doang ya, maksudnya bundar silinder gitu toh. Padahal tuh di dalam-dalamnya itu banyak komponen yang kecil-kecil yang misalnya logam berat. Logam berat kan SMA, SMP belajar nih juga ya di SPU. Logam berat itu kalau dia dibuang ke lingkungan akan mencemari misalnya mencemari sungai gitu. Jadinya kalau misalnya ikan makan komponen yang ada di dalam baterai ini itu bakal mati. Jadi si baterai ini akan apa ya? Baterai ini kategorinya adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Tuh. Nah, terus di tong sampah warna merah ini dia itu masuk juga limbah ini limbah elektronik. Jadi misalnya kalau ada TV yang rusak ataupun telepon telepon HP rusak, senter, apalagi ya, microwave gitu-gitu. Nah, ini masuknya ke sampah elektronik gitu. Ini teman-teman kalau di tengah-tengah ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Nggak usah nunggu di akhir. Lanjut. Nah, ini kertas nih yang mungkin sebagai siswa-siswi ya sering banget menggunakan kertas. Nah, kalau di tempat sampah yang baik dan benar sebenarnya itu kertas dipisahkan sendiri. Makanya baiknya itu kita menggunakan kertas apa namanya bolak-balik. Jadi habis kita menggunakan kertas yang satu sisinya, kalau mau buat coret-coretan ya jangan langsung dibuang gitu ya. Kita pakai kertas sisi baliknya gitu. Jadi benar-benar kalau kertas yang mau dibuang itu udah benar-benar nggak bisa pakai gitu kan. Oke, lanjut. Ini yang kelima ya kalau nggak salah. Jadi tong sampah yang warna abu-abu itu khusus untuk residu. Residu itu benar-benar yang nggak termasuk jenis sampah yang tadi yang kayak kertas, organik, anorganik, B3. Jadi contohnya kayak popok bayi, terus pembalut wanita, atau pads, apa namanya, kapas make up, lalu permen karet, nah, itu masuknya residu, sampah residu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mengimplementasikan, kita membuat nih pemisahan sampah di rumah, benar-benar ada 5 kategori yang kayak tadi tak ceritain, percuma nggak sih menurut kalian kalau di akhir-akhirnya itu bakal digabung lagi sampahnya? Cuma Percuma, kenapa percuma? apa ya? Belum tahu sih, Mbak. Alifan kalau di rumah Alifan kayak gimana? Tong sampahnya dicampur gitu? Kalau di rumahku dipisah gitu, Mbak. Jadi yang organik dipisah sama yang anorganik, tapi yang anorganik tetap dicampur gitu. Jadi anorganik tuh isinya apa aja? Kertas gitu ya? Kaleng, botol gitu, pisah. Yang basah-basah dipisah gitu. Iya. Terus yang dibuang ke Bapak tukang sampah yang mana? Malah dua-duanya, Mbak. Oh, dua-duanya. Iya. Terus di bak sampah yang di depan rumah itu tetap digabung apa dipisah? Kita buangnya ke kota gede itu, Mbak. Oh, langsung ke Enggak kota gede? pakai. Iya. Kalau di kota gede udah bagus kali ya ada tempat pembuangan sampah terpadu ya? Iya. Ya, tapi Ya, itu bukan aku sih.
Oh iya, yang buang siapa? Yang buang orang lain. Oh iya, ya itu mungkin Arfan salah satu contoh yang bagus ya, udah dipisah organik sama anorganik tuh udah bagus banget. Soalnya di eh, sebagian besar kota itu mungkin apa ya digabung masihan dicampur lah semuanya kayak yang tadi gambarnya fotonya di depan itu kan. Nah kalau menurutku ya, kalau misalnya kita memisahkan tipe-tipe sampah udah dari rumah itu tuh nggak percuma. Soalnya kan ini ada waste bank ataupun apa namanya bank sampah kan minggu lalu kan kalian udah berkunjung ke sana kan ada bank sampah. Jadi kalau yang organik bisa dijadiin pupuk, yang paper, yang kertas bisa daur ulang oleh industrinya gitu ataupun yang botol sama kaleng bisa digunakan kembali sebagai apa ya pernak-pernik ataupun yang lainnya gitu kan. Jadi menurutku tuh nggak percuma apa yang kita lakukan walaupun itu kecil gitu ya, walaupun itu kecil pasti insya Allah akan berdampak kepada semuanya walaupun sebagian kota ataupun sebagian masyarakat itu belum melakukannya, kita harus memulai dari diri kita sendiri gitu. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke topik lain ya. Jadi yang tadi tentang pengkategorian sampah. Bagusnya wadah sampah tuh yang bener kayak gimana. Nah, yang sekarang ini kalau misalnya, teman-teman udah masuk sekolah nih, udah, langsung ke sekolah, kita insya Allah bisa melakukan gerakan kantin nol sampah. Jadi, kan banyak tuh di kantin-kantin pasti ngejualin ibu-ibu itu pakai plastik gitu kan, butuh sedotan, pakai botol gitu. Nah, kalian juga bisa melakukan gerakan yang ramah lingkungan. Contohnya ya kalian bawa tumbler sama wadah sendiri gitu buat, tempat sampahnya. Kira-kira, adik-adik gampang teman-teman gampang nggak nih nerapinnya? Kalau misalnya bawa wadah sendiri ataupun bawa tempat minum sendiri, bilang ke ibu, apa namanya, ibu penjualnya gitu. Gimana? Gampang atau susah diterapin? Gerakan kantin nol sampah? Kayaknya gampang sih, Mbak. Saya dulu aku juga pernah kayak gitu. Oh iya? Gimana Winnie? Coba ceritain pengalamannya. Dulu tuh beli nasi gitu bawa Tupperware sendiri gitu. Kalau beli kayak es teh gitu juga bawa Tupperware sendiri. Iya bener banget, apalagi kalau sekarang lagi pandemi gitu kan, pasti higienitas nomor satu ya, kebersihan nomor satu. Kita nggak bisa ngejamin, apa namanya, penjual itu, bersih nggak sih gitu. Makanya kita kalau mau benar-benar sehat ataupun plus ramah lingkungan, kita harus bawa, tumbler sama wadah sendiri, oke. Nah, kalau misalnya kita belum sekolah nih, kita bisa juga kok nerapin ini, apa, gerakan jajan atau belanja nol sampah. Jadi, kalau misalnya kalian, jajan di luar, lagi jajan pengen jajal cimol, cilok gitu, ataupun batagor, ya bisa bawa wadah sendiri, ya kan. Nih, jadi ilustrasinya kayak gini nih, kalau sekarang sih aku juga udah, apa, udah kalau misalnya jajan-jajan gitu nggak pernah minta plastik dari ibu-ibu penjualnya ya, jadi bawa, wadah sendiri, terus beli bakso gitu misalnya, ataupun beli cilok. Nah bahkan, sama ibunya tuh gumon gitu, "Lah Mbak beneran nggak pakai plastik?" Gitu. Apa namanya, kayak maksa-maksa malah ibu penjualnya kan. Tapi kita harus tetap bersiteguh ya, ya udah bawa wadah Bu, mau diapain gitu ya. Nah malah sama si ibunya itu terkadang, ditambahin cilok ataupun cilornya gitu. Jadi ini, insya Allah juga gampang banget ya buat diterapin. Apalagi sekarang lagi apa namanya, study from home, gampang banget nih, pengen banget jajan-jajan apa gitu ya. Makanya kita harus nerapin ini, tadi jajan nol sampah. Oke, nah ini, apa, alternatif lain, misalnya kalau
kalian nggak suka jajan, pasti ibunya belanja kan, ibunya entah belanja di pasar ataupun di tukang sayur lewat depan rumah gitu kan. Nah, itu si tukang sayur juga pasti nawarin plastik, masukin belanjaan ini di plastik, ya kan ya. Nah, jangan lupa ingetin si, mamah kita ataupun ibu kita buat bawa wadah sendiri gitu kan, supaya, sampah plastik yang kita hasilkan di rumah itu nggak tambah banyak, gitu. Jadi ibunya belanja pakai wadah sendiri ataupun kayak apa nih namanya ya, kayak wadah gudeg ini namanya apa sih? Bahasa Jawanya? Besek, besek. Besek besek, lupa aku. Jadi si ibu kita suruh bawa besek sendiri, ataupun plastik yang udah di rumah yang bekas gitu kita pakai lagi buat belanja, supaya, ibu tukang sayur ini nggak, ngeluarin sampah plastik lagi. Itu pertama, sampah plastik buat nempatin ini, sama yang, kayak keranjang gede gitu ya, keranjang gede buat masukin sampah-sampah itu juga harus, apa ya, bawa sendiri gitu, jangan minta lagi ke ibu penjualnya. Kira-kira gampang apa susah nih? Pada suka belanja di pasar nggak nih? Nemenin ibunya lah minimal. Yang cewek-cewek coba ayo. Pada nggak ini, nggak nemenin ibunya ke pasar tah? Nemenin, Mbak. Ya Kadang-kadang. Ya paling kalau Alifan mungkin bawain ya lah ya, ibu-ibunya suka borong, Alifannya yang bawain, ya nggak? Oke, mungkin, gitu aja sih tema dari, materi dari, aku yang hari ini. Jadi intinya adalah tadi ada pengkategorian wadah sampah, habis itu, kantin nol sampah, sama jajan nol sampah. Mungkin itu dari aku, Mbak Dea. Terima kasih ya teman-teman udah ngobrol-ngobrol. Kalau mau sharing ataupun ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih Mbak Widya. Sebelum masuk ke challenge, mungkin saya mau nanya ke teman-teman terkait dengan tempat sampah di sekolahan masing-masing seperti apa. Mungkin dari SMA 5 ada yang bisa menjelaskan, dan dari SMP 9 juga ada yang bisa menjelaskan. Oke Mbak, yang dari SMA 5 itu sendiri itu tempat sampahnya udah yang 3 itu. Jadi yang buat plastik, terus yang buat kertas, sama satunya apa gitu, lupa. Kemarin saya ke SMA 5 sempat melihat itu ada tempat sampah yang warnanya abu-abu. Ada 3, tapi yang ada tulisannya cuman yang organik kalau nggak salah. Iya Kemudian, Mbak, ya kan, ya. Terus kata Pak Edi yang BK itu apa? Saya lupa. Katanya setelah itu masih dicampur lagi jadi satu. Jadi apa gunanya memilah sampah ketika setelah keluar dari sekolah dicampur lagi? Menurut teman-teman gimana itu? Apakah nanti setelah kegiatan ini teman-teman yang di sini itu siap memilah dan melanjutkan, tidak untuk dibuang langsung, mungkin didaur ulang atau apa. Untuk materi kita besok, kita insya Allah besok materi workshop terkait dengan pembuatan produk-produk. Kalau harapannya tadi siapa? Yang SMA 5 terkait dengan tempat sampahnya gimana? Kalau untuk pembuangan akhirnya saya malah belum tahu Mbak. Jadi cuman taunya ada 3 itu. Terus kalau semisal dicampur berarti emang nggak ada guna buat kita milah juga sih. Jadi mungkin setelah kegiatan ini mungkin besok bisa disosialisasikan gitu ke teman-teman, terus ke SMA-nya langsung Mbak. Siap. Nanti kamu jadi dutanya ya. Siap Mbak. Kalau dari SMP 9 gimana?
Yuk perwakilan SMP 9. Atau saya tunjuk? Sabrina Julian, bisa open mic nggak? Atau Azahra? Coba Bintang Alfa Rizky. Kalau di SMP 9 gimana, Dek? Permisi Kak, Iya. Gimana kalau di SMP 9? kalau di SMP 9 sendiri sebenarnya masih ada yang campur, ada yang udah terpilah. Jadi tapi kebanyakan udah banyak yang dipilah kok. Setelah dipilah, udah ada tindak lanjutnya belum? Kalau itu kurang tahu untuk tindak lanjutnya. Oke, mungkin nanti bisa kita cari tahu bersama-sama. Mungkin ini langsung saja saya jelaskan tentang challenge untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya saya izin share screen. Bentar. Udah masuk belum ya? Udah Mbak Dea. Oh, Udah, Mbak. siap, terima kasih. Jadi untuk challenge hari ini sudah ini kita dari Pilah ID menyediakan template seperti ini. Nanti tugasnya teman-teman itu memasangkan antara jenis sampah dan tempatnya. Jadi untuk jenis-jenisnya dan tempatnya nanti kayak yang tadi dijelasin sama Mbak Widya, kalau warna hijau, kuning, merah, biru, abu-abu itu diisi oleh sampah apa, nanti sampahnya ditempelkan di sini. Ini untuk sampah, yang sini untuk tempatnya. Nah, ketentuannya seperti ini. Untuk ketentuan sampah itu boleh pakai yang kemarin, yang udah dipilah, atau boleh juga menggunakan sampah pilahan yang baru. Kemudian untuk tempat sampahnya itu ada beberapa opsi, ada 2 opsi di sini. Yang pertama, teman-teman boleh membuat tempat sampah, pakai kardus atau pakai apa, nanti dikasih warna. Warnanya nggak usah full, nggak apa-apa. Yang penting menunjukkan perbedaan tadi, warna merah apa, warna biru apa itu. Terus nanti difoto, ditempel di sini. Atau opsi kedua itu teman-teman boleh gambar manual, boleh pakai Corel, Canva dan sebagainya, itu membuat desain dari tempat sampah. Jadi biar kita sama-sama tahu sebenarnya teman-teman itu pengennya tempat sampah itu seperti apa. Tanpa menghilangkan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk petunjuknya nanti kalau udah ditempel, ini diberi sedikit kata-kata, terus seperti kemarin diupload di Instagram dengan nge-tag ke Pilah ID dan memakai tagarnya ini proper voice player. Kemudian ada lagi challenge yang kedua. Jadi challenge-nya 2. Yang kedua itu teman-teman belanja menggunakan wadah sendiri. Seperti yang dijelaskan Mbak Widya. Nanti di tag Pilah ID dan tagarnya 0 sampah. Mungkin seperti itu untuk challenge-nya. Sebelum ke challenge, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan untuk kegiatan besok pagi, apakah terkait challenge ada yang teman-teman tanyakan? Harapannya teman-teman semuanya bisa ikut ya, biar kampanye kita ini berhasil. Mbak, mau tanya boleh nggak? Iya, silakan. Bukan tentang challenge sih. Oh iya. Lebih ke itu, kan sekarang lagi pandemi COVID ya. Banyak juga yang lagi isolasi mandiri gitu. Nah kan sampah dari hasil limbah isolasi mandiri kan pasti ada. Nah itu kan bisa juga nanti nulari tukang sampah atau gimana gitu.
Nah, itu cara mengolah limbahnya itu gimana? Limbah positif COVID gitu. Misalnya dari isolasi mandiri. Terima kasih pertanyaannya, Alifan. Ini karena masih ada Mbak Widya, silakan dari Mbak Widya. Bagus banget tuh Alifan pertanyaannya. Jadi kalau misalnya limbah medis yang sebenarnya itu tuh harus diolah sendiri. Jadi kalau kayak contohnya limbah di rumah sakit gitu ya, kalau dia benar-benar infeksi dari orang yang terinfeksi itu tuh langsung dibakar. Tapi dibakarnya nggak di udara terbuka gitu ya. Jadi ada alat namanya insenerator gitu. Jadi limbah medisnya itu dibuang ke insenerator di dalam rumah sakit, dan itu kualitas udaranya. Jadi kan kalau ngebakar sampah itu kan pasti ada uap-uap ataupun asap gitu kan. Nah, itu juga harus dicek apakah itu mencemari lingkungan atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya isoman nih, studi kasusnya isoman. Nah, ini agak susah juga. Mungkin kalau menurutku ya, belum ada pengarahan dari pemerintah ataupun dari environment expert tentang gimana sih caranya mengolah sampah orang-orang isoman gitu ya. Kalau misalnya orang terdekatku terdampak COVID gitu, terus aku ada di rumah itu juga. Jadi yang aku lakukan adalah memisahkan sampah yang orang COVID tersebut, dipisahin lalu biasanya di sekitar lingkungan itu ada misalnya lab Cito ataupun lab Prodia gitu ya. Kita tanya ke situ apakah bisa menangani sampah untuk orang yang kena COVID gitu. Nah, kalau bisa kita bisa numpang nitip di lab Cito ataupun lab Prodia itu. Jadi kalau lab-lab besar itu kan biasanya juga ada limbah ataupun sampah infeksius kan, dia juga pasti diolah lagi gitu. Jadi sebaiknya kita alihkan lebih kredibel ataupun yang lebih jago buat ngolah limbah itu. Jangan kita tangani sendiri, jangan dibuang langsung ke tong sampah gitu ya, karena emang sangat berbahaya yang Alifan tadi bilang. Gitu Mbak Dea ataupun Alifan. Masih agak bingung juga ya sebagai masyarakat umum gitu, gimana sih ngolahnya. Tapi kalau menurut aku ya kayak gitu. Jadi kita telepon lab kesehatan di sekitar kita, bisa nggak ngolah sampah gitu, sampah COVID, baru kita buang ke mereka. Gitu. Terima kasih jawabannya dari Mbak Widya. Dari Alifan, apakah ada tanggapan lagi? Kayaknya gitu dulu ya. Terima kasih Alifan. Sambil teman-teman tolong isi daftar hadir, yaitu saya kirim linknya di chat room. Mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, silakan. Terkait dengan materi tadi boleh banget, terkait dengan challenge boleh banget. Maaf Mbak, aku mau nanya yang Iya. tentang challenge-nya itu deadline-nya kapan ya? Kan nggak mesti sehari bisa ngelakuin itu gitu kan. Akhir tenggatnya kapan? Kalau yang gambar itu kalau hari ini nggak bisa, Dek. Maksudnya kalau teman-teman milih yang tadi kan ada boleh cuman pakai kardus kan di rumah juga ada. Nanti tandanya tanda nggak usah terlalu itu aja, nggak usah di full semua warna sesuai itu, nggak usah. Terus yang lainnya kan kalau desain berarti kan cuman satu desain tapi diganti warna. Nah itu sehari mungkin kan nggak? Coba dari teman-teman. Yang karena di pasar besok, maksudnya Mbak? Oh, kalau yang di pasar, kalau untuk challenge kedua mungkin sampai, kan setelah ini ada workshop. Setelah workshop nanti ada webinar lagi, nah batasannya sampai itu. Tapi kalau untuk yang challenge nomor 1, hari ini bisa ya. Kalau desain nanti tinggal ganti warna aja itu.
Desainnya sama aja, tinggal warnanya diganti. Dari kita cuma pengen tahu inovasi dari teman-teman itu seperti apa, keinginan dari teman-teman itu seperti apa. Bisa ya Oh, oke, teman-teman? Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Nanti lebih lanjut terkait challenge akan disampaikan oleh Mbak Magda di grup ya. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau didiskusikan. Atau mungkin dari tim teman-teman tim Pilah ID dan ini juga ada teman-teman REC. Silakan. Dea, aku mau nanya dong. Ya, Mumpung masih silakan ada Mbak. Mbak Widya. Ya. Ini Mbak masih terkait dengan limbah-limbah medis kayak misal masker gitu kan, kita sekarang setiap hari pakai masker dan sekarang kan juga himbauannya kita menggunakan masker medis didobel dengan masker kain. Nah, kalau masker medis itu kan susah, makanya tidak memungkinkan untuk dipakai ulang gitu kan ya. Otomatis di pandemi ini kan bakal numpuk banget tuh Mbak masker medis. Nah, gimana sih cara kita, mungkin ada cara apa ya, kayak ngebuang masker medis yang bener kayak gimana gitu. Karena kalau misal udah dipakai kan otomatis itu masker medis udah mungkin udah infected, udah kena apa ya, ludah kita atau gimana. Itu ada nggak sih mungkin kita harus ngapain dulu masker medis ini sebelum dibuang gitu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nurul. Silakan kepada Mbak Widya. Oke, kalau yang tak baca nih, kalau limbah masker, kita juga banyak banget nih ya pakai masker, mungkin setiap hari bisa ganti masker medis ya. Nah, bagusnya itu kalau sebelum dibuang, kita dicuci dulu, supaya apapun yang ada yang menempel di masker itu bisa seenggaknya terdilusi lah, apa ya, pokoknya ada pengenceran di dalam masker itu. Nah, habis itu supaya antisipasi maskernya nggak dipakai lagi ataupun entah diambil, kita kan nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh orang di luar sana terhadap masker itu ya. Kita bisa gunting si maskernya itu supaya antisipasi nggak dipakai lagi ataupun nggak dijual lagi gitu. Nah, habis itu habis dicuci, digunting, habis itu dimasukkan ke plastik tertutup ataupun wadah tertutup dan diikat gitu ya. Habis itu baru dibuang gitu. Nah, kalau sampai sekarang sih realitanya ya dibuangnya ke sampah domestik gitu, masih digabung sama sampah-sampah rumah tangga lainnya. Gitu Nurul. Bagusnya sih dicuci dulu ya. Makasih Mbak Widya. Terima kasih Mbak Widya dan Mbak Nurul. Ada lagi? Maaf Mbak, ini linknya nggak bisa dibuka ya? Oh, nggak bisa Mbak. Bentar. Sambil saya ngecek linknya, silakan kalau ada pertanyaan. Selagi Mbak Widya masih di room ini.
ini nggak bisa buka semua atau gimana ya linknya? Saya pakai email lain yang nggak email UGM bisa buka ya? Sebentar. Atau nanti saya kirim di grup aja lewat Mbak Magda. Oke, iya. Oke, silakan ini kalau masih ada diskusi, waktu kita sampai jam 11, masih ada 13 menit. Atau mungkin saya izin bertanya Mbak Widya, kalau terkait dengan popok atau pembalut gimana ya Mbak? Langsung dibuang atau gimana? Kalau balut, ini nggak apa-apa kali ya, banyak kan ya perempuan di sini. Nggak Nah, apa-apa. dalamnya kan ada darahnya kan. Nah, kalau darah itu sebenarnya kategori limbah B3 juga loh. Jadi si darah itu akan bisa menginfeksius ataupun kita nggak ngerti darah itu pastinya sih darah kotor ya. Dan kita nggak tahu kandungannya kayak apa kan. Jadinya makanya sebelum dibuang pembalut kan seharusnya dicuci dulu sampai bersih, benar-benar bersih, baru bisa kita buang. Nah, kalau untuk popok bayi ini sekarang udah banyak banget nih kayak apa ya, grup komunitas-komunitas gitu yang dia nge-recycle popok bayi. Jadi si popok bayi kan ada biasanya ada apa, buang air besar sama buang air kecilnya kan. Dulu dicuci sampai bersih pol, habis itu dikeringin, popoknya dikeringin, habis itu kita kirim ke komunitas. Nah, komunitasnya ini dia benar-benar si popok bayinya itu dikembalikan lagi ke pabriknya gitu, ataupun diolah jadi kayak misalnya bantal gitu. Jadi ditumpuk-tumpuk terus jadiin bantal ataupun apa ya, apalagi ya? Aku taunya itu doang. Pokoknya si popok bayi itu nggak langsung dibuang, bisa digunakan kembali. Maksudnya bukan digunakan kembali sebagai popok, tapi sebagai bahan yang lain gitu. Berarti dari kitanya udah harus kering dulu ya Mbak, yang popok itu? Nggak bisa kalau langsung dari sampah itu terus diminta ke lembaga apa untuk mengolah itu belum bisa. Nggak bisa Mbak Dea, jadi harus diapain, dibersihin dulu. Ntar ya aku share di Instagramku nih. Hmm. Popokku berkah. Ini namanya salah satunya popokku berkah. Udah kelihatan belum screenku? Udah. Oke. Nih ya, lihat. Tuh dia dijadiin paving block malahan ya sama pot bunga. Jadi udah keren banget lah. Nah, tadi kalau yang masker ya, masker limbah. Nih, caranya nih sama yang kayak tadi tak jelasin. Jadi digunting dulu, mana sih? Nih, digunting.
Ini nggak dicuci ya? Dicuci dulu sih biasanya, dicuci langsung digunting langsung dibuang. Tuh. Terima kasih Mbak Widya. Sharingnya tadi yang pokok itu kan kalau teman-teman dari REC mungkin bisa cerita Mas Bayhaki atau Mas Rangga kan biasanya kalau ke sungai itu nemu banyak banget popok sama pembalut gitu ya, cuman diambil langsung dibuang aja di tempat sampah. Nah itu mungkin bisa menjadi inovasi ke depan. Mungkin Mas Dikumpulin ya. Sam bisa sharing. Jadi ngumpulin popok ya tugasnya ngumpulin. Iya. Tapi harus dicuci dulu, itu kita nyuci dulu terus dikirim ke popokku. Itu tuh di mana ya, Jawa Timur kalau nggak salah. Iya tadi di Jawa Timur itu di videonya itu. Kosannya jadi penuh popok dong berarti nanti ya, Mas Syam nih. Betul Mbak, katanya Mas Syam di chat. Kalau Kira-kira apa terkait, lagi? oh iya enggak, teman-teman yang lain kalau masih ada yang ditanyakan. Iya. Emang sampah apa ya, unik-unik gitu sih. Kalau organik, anorganik itu kan biasa ya, dan organik bisa dikompos tuh gampang banget. Yang agak susah-susah tuh yang popok, yang kayak gilani-gilani gitu loh, yang nggak masuk, yang kita aja megangnya pun jijik gitu kan. Itu ternyata ada juga yang memanfaatkan. Ini untuk linknya udah bisa belum deh? Teman-teman SMP SMA udah bisa buka link Bisa, Mbak. presensi belum? Gimana? Udah bisa. Oke. Tadi masih itu kecentang untuk email khusus UGM. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait dengan challenge atau apa? Kalau tidak, ini saya lanjutkan untuk rencana kegiatan kita besok. Sebentar. Udah masuk belum? Udah ya? Gimana udah masuk ini share screen-nya? Udah deh ya. Udah masuk deh. Sorry, ya. Jadi untuk kegiatan besok ini masih rangkaian dari kegiatan-kegiatan kemarin. Kemarin udah ke bank sampah, udah diajari milah. Ini tadi udah diajari terkait dengan tempat sampah yang tepat sesuai dengan warna-warnanya. Kemudian ada kantin nol sampah. Kemudian jajan tapi juga nol sampah. Untuk besok kita rencananya akan membuat produk. Kita akan kerjasama dengan Sawo Kecik. Nah, dari koordinasi kami nanti teman-teman bisa mempersiapkan ini. Yang pertama gunting, kemudian sampah kresek, kalau bisa warna-warni, kemudian kertas roti, setrika, jarum jahit, dan benang. Harapannya besok teman-teman juga bisa langsung mengikuti ketika workshop itu. Mungkin ini untuk kegiatan besok, ada yang teman-teman tanyakan nggak?
Nanti untuk bahannya akan di-share. Ini di-share ulang di grup oleh Mbak Magda. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang dibingungkan terkait kegiatan besok ataupun challenge-nya? Jangan lupa ya tadi untuk presensinya untuk diisi. Atau mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan saja di grup. Karena berhubung ini juga sudah jam 11 kurang 2 menit. Mungkin untuk webinar pada siang hari ini bisa kita akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Widya yang sudah berkenan mengisi acara ini. Kemudian kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu di antara kesibukan liburan, vibes liburan yang inginnya mungkin main tapi masih menyempatkan diri. Kemudian kepada teman-teman tim Pilah dan juga teman-teman REC yang sudah berkenan untuk bergabung. Semoga kegiatan kita lancar dan kegiatan ini maupun kegiatan kedepannya akan selalu bermanfaat dan membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup untuk siang hari ini kita akhiri. Saya mohon maaf apabila mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Yo, jangan lupa ya challenge-nya. Ini aku stop recording ya. Oke, terima kasih Mbak.